Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Setelah kita menyelesaikan tentang auqatis shalah, sekarang kita akan masuk dengan bagaimana cara mengetahui auqatis shalah, atau yang lebih dikenal dengan nama ijtihad fil waqt. Ada ijtihad fil qiblah, ada ijtihad fil waqt. Mana ijtihad fil waqt ini bagaimana cara kita mengetahui waktu. Ada beberapa level, beberapa cara untuk mengetahui waktu. Ada yang kuat, ada yang lemah. Di sini musannif akan menjelaskan mana yang lemah dan mana yang kuat. Sila dibaca, Ustaz Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala min ulumi fid darain amin. Faslun wa man jahila al-waqta akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin aw siyahidikin mujarrabin fa in lam yajid ijtahada bi qira'atin aw hilfatin aw nahwi dhalik wa yatakhayyaru al-a'ma bayna taqlidi thiqatin wal ijtihadi fa in tayaqqana salatahu qabla al-waqti wajaba qada'uha wa yustahabbu al-mubadaratu bi qada'i fa'itati wa taqdimuha 'ala al-hadirati allati la yakhafu fawtaha wa in khafa fawta al-jama'ati fiha wa tajibu al-mubadaratu bi qada'i al-fa'itati in fatat fi ghairi 'udrin. Yakfi. Faslun wa man jahilal waqta. Setelah kita mengetahui apa saja waktu sholat, kemudian dan barang siapapun jahilal waqta, yang tidak mengetahui waktu, yakni sekarang ini waktu sholat atau tidak, bagaimana cara masuk waktu sholat, maka ada beberapa cara. Katanya musannif, cara untuk mengetahui ini waktu sholat atau sudah masuk waktu atau belum, akhadha bi khabari thiqatin yukhbiru an ilmin. Yang pertama, dia ambil kabar dari seseorang yang thiqah. Maknanya dia tidak pernah berbohong, atau maknanya orang-orang soleh lah, thiqah, adil. Yang mana orang adil ini? Yukhbiru an ilmin. Dia menghabarkan bahwasanya ini masuk waktu, dan masdar dia mengetahui ini masuk waktu dari ilm. Contohnya dia memang tengok, dia tak salah silap sekarang kan mungkin matahari mendung, dia tak tahu ini sudah masuk waktu atau belum. Ada orang tengok matahari dan dia tengok, mungkin di Gombak Setia belum mendung ketika itu, belum hujan, dan saya baru dari sana 5 menit yang lalu dan sudah masuk waktu. Itulah makna khabaru thiqatin yukhbiru an ilmin. Au siyahidikin mujarrab. Kalau tidak ada khobar thiqah, maka dia boleh untuk mengetahui waktu itu berasaskan siyahudikin, kokokan ayam. Bukan ayam biasa, ayamnya yang mujarrab. Apa itu mujarrab? Memang dia, ayam ini memang kebiasaannya berkokok pada waktu zuhur. Subhanallah, 1 tahun setiap hari pasti seperti itu. Setiap waktu zuhur dia apa? Berkokok. Dikit ya ayam jantan. Apa? Ayam jantan. Yang berkokok ayam apa? Hah? Dik, ayam jantan. Dibilang kalau Indonesia cakapnya jago. Ayam jago. Di Malaysia rambu. Hah? Rambu, kawannya Upin Ipin tuh. Ayam itu. Au siyahidikin mujarrab. Au siyah ini kan teriakan. Ayam tidak berteriak. Ayam itu apa? Berkokok. Kokokan ayam yang mujarrab. Makna mujarrab ini memang sudah dites, dia sudah punya adat seperti itu. 1 bulan setiap hari pasti berkokok tepat pada masuk waktu zuhur. Subhanallah,
mendung, tidak ada matahari, kita boleh mengetahui masuknya waktu daripada kokokan ayam, Fa in lam yajid ijtahada bi qiraatin aw hirfatin aw nahwi. Kalau dia tidak mendapatkan thiqah mengkhabarkan itu atau tidak mempunyai ayam, semua ayamnya tidak berkokok semua. Ya ayamnya macam itu atau berkokok tapi dia waktunya tidak tepat. Tidak teratur. Terus macam mana? Anda kena berijtihad. Berusaha untuk mengetahui waktu dengan apa? Bi qiraah. Qiraah ini macam ini, Suf. Jadi ada orang, saya biasanya kalau setelah makan siang saya membaca Quran 2 juz. Itu masuk waktu duhur. Atau hirfah. Hirfah ini misalkan biasanya kalau dia itu menjahit. Saya biasanya mulai buka kedai dan saya menjahit 2 pakaian. Biasanya waktu duhur sudah masuk. Itu namanya ijtihada bi qiraatin au hirfatin. Karena Rasul kan mengatakan kan, jarak antara adzan imsak dan adzan subuh itu 50 ayat. Maknanya Anda boleh menggunakan qiraah itu untuk mengetahui masuknya waktu, atau hirfah tadi itu dengan caranya. Kalau mungkin orang di bacer itu yang menjaga motong-motong ayam itu, saya biasanya kalau sudah memotong 100 ayam masuk duhur. Ya sekarang masih berapa? Masih 70 belum, 30 lagi dia potong sampai 100 sudah masuk duhur. Memang macam itu. Kalau satu lagi ini menjahit sepatu, kasut. Saya biasanya kalau sudah menjahit 10 kasut biasanya masuk waktu duhur. Sejak saya buka kedai, kemudian saya menjahit 10 kasut masuk waktu. Macam itu caranya. Au nahwi dalik atau semacam itu, semacam khirfah ataupun qiraah. Ada orang mungkin olahraga, kalau saya sudah push up 100 kali biasanya masuk waktu duhur. Itu sebuah kebiasaan, sebuah memasak. Biasanya kalau sudah memasak ini masuk waktu duhur. Macam itu. Itu cara mengetahui waktu kalau kita tidak mengetahui adanya apa? Matahari. Suf, baca qala al-Qurdi Ustaz. Penting ini. Wa qala al-Qurdi. وقال الكردي الرتب ست الأولى إمكان معرفة يقين الوقت. Imam Qurdi mengatakan bahwasanya yang namanya rutab, martabah untuk mengetahui waktu itu ada 6. Ada berapa? 6. Yang pertama yang paling kuat adalah Anda boleh mengetahui waktu itu dengan yakin. Anda tengok sendiri, itu yang paling kuat. Yakin Anda tengok matahari sudah zawal. Apa yang boleh mengalahkan itu? Dia yang paling kuat karena mabni alal his. Yang kedua, asalnya wujudu mukhbirin an ilmin. Ini yang kedua. Ada orang yang mengkhabari, saya tanya kepada Hilmi dan Hilmi melihat memang melihat matahari sudah zawal. Maknanya mustanad khobarnya Hilmi itu dari his. Ayo, yang ketiga, Thalithuha duna al-ikhbari an ilmin wa fawqa al-ijtihad wa hiya al-manakib was-sa'at al-mujarrabah. Di bawah ilm, yang ketiga ini di bawah martabat ilmu, di bawah martabat yakin tapi di atas ijtihad. Apa itu? Al-manakib. Manakib ini jam pasir dulu. Saya biasanya kalau jam pasir ini macam ini, terus macam ini, masuk waktu duhur. Awis saat al-mujarrabat, macam jam-jam yang ada sekarang ini. Kan sudah, makanya kalau sudah pukul 2, maknanya sudah masuk waktu duhur. Mujarrabat, jadi 30 tahun pun akan seperti itu. Ayo. Wal muadzin as-siqatu fil ghaib. Wal muadzin as-siqah fil ghaib. Wadah ya, ini muadzin siqah. Tidak ada jam, tidak ada apa-apa, cuma masjid Sungai Cincin sudah adzan. Dan biasanya saya setahun di sini adzannya memang tepat. Satu hari baterai rumah saya habis, jamnya tidak ada apa-apa dan dalam keadaan mendung, tapi masjid Sungai Cincin adzan, maknanya waktu sudah masuk. Itu lebih kuat daripada Anda berijtihad dengan memasak, dengan menjahit, itu lebih kuat. Yang keempat,
ورابعها إمكان الاجتهاد من البصير. Imkanul ijtihad minal musir. Maknanya macam mana orang yang basir yang boleh melihat itu boleh berijtihad. Karena adillatul waqt ini tidak semuanya basoriyah. Ada yang basoriyah, ada yang tak basoriyah. Karena mungkin dengan cahaya dia sedikit panas atau apa. Yang kelima, خامسها إمكانه من الأعمى. imkanuhu minal a'ma. Orang yang a'ma pun boleh juga ijtihad. Tapi jelas ijtihadnya a'ma lebih lemah daripada ijtihadnya basir. Ayo. سادسها التقليد. Yang keenam taklid. Yakni saya ambil perkataan Hilmi. Ini apa Hilmi? Oh, kelihatannya sudah masuk Habib. Sudah. Apakah Anda dari yakin? Tak, ya nah, saya juga ijtihad juga. Jadi saya ambil daripada orang lain. Itu namanya taklid. Dari sini kita mengetahui ijtihad itu mempunyai 6 level. Baca fasahibul ula. وصاحب الأولى مخير بينها وبين الثانية إن وجدها. Orang yang bisa untuk mengetahui waktu secara yakin, dia boleh mengetahui sendiri, atau dia kalau tak nak pernah dia boleh tanya orang. Yang mana orang itu mustanadnya juga ilm. Maknanya orang yang bisa level pertama, dia boleh menggunakan level pertama atau level kedua. Kalau level kedua itu ada. Kalau level kedua tidak ada, dia boleh turun ke level ketiga. Mukhayyar. Jadi tidak harus dia harus tengok matahari sendiri, tak harus. Ayo. وإلا فبينها وبين الثالثة إن وجدت. وإلا فبينها وبين الرابعة. Kalau yang nomor 3 tidak ada, dia boleh turun yang nomor 4. Kalau dia boleh tengok matahari, dia boleh tengok jam. Apakah dia wajib tengok matahari? Tak, dia boleh tengok jam. Ayo. وصاحب الثانية لا يعدل لما تحتها. Bukan layak dulu, layak dulu. Layak. Maknanya orang yang di level kedua, dia tidak boleh turun ke level ketiga. Tidak boleh. Saya nomor 1 tak bisa Habib, tapi saya boleh tanya Hilmi. Hilmi itu dia yukhbiru an ilm. Oke. Ada orang boleh tengok jam. Apakah saya bisa tengok jam, sedangkan saya bisa tanya orang yang langsung tengok matahari? Tengok. Martabah tsaniyah la ya'dil amma tahta. Level kedua tidak boleh turun level ke 3, tapi level pertama, kedua, tapi level pertama boleh turun ke kedua, ketiga dan keempat. Ayo. وصاحب الثالثة مخير بينها وبين الاجتهاد. Level ketiga, ya ini tengok jam, boleh Anda tengok jam, boleh Anda ijtihad. Ayo. وصاحب الرابعة لا يقلد. La yuqallid qat'an al-mujtahid la yuqallid. Kalau dia bisa ijtihad, saya boleh ijtihad sendiri. Kenapa saya harus muqallid dengan Hilmi yang dia juga ambil dari ijtihad? Tak ada makna. Al-mujtahid la yuqallid. Yang nomor 5 adalah seorang yang buta boleh berijtihad, dia tidak harus ijtihad sendiri. Dia boleh yuqallid orang. Karena memang kalau ada orang buta ijtihad yuqallid Hilmi. Karena memang ijtihadnya Hilmi lebih kuat karena Hilmi ini basir. Ayo. Kurdi ini siapa? Kurdi ada salah satu ulama masyhur dan walau kutub Hawashi Kurdiyah. Kalau tak silap Hawashi ala Manhajul Qawim. Kitab ini punya syarah lain selain Ushul Karim. Namanya Manhajul Qawim, kepunyaan Ibn Hajar. Manhajul Qawim itu punya hasyiah namanya Hawashil Madaniyah. Pernah dengar? Hawashil Madaniyah. Kalau tak silap di PDF ada. Saya punya di Indonesia tapi. Hawashil Madaniyah itu punya Kurdi. Dikatakan Kurdi itu kalau tak silap ini gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Kurdi ini. Kalau tak silap dia ulama abad 20. Punya fatwa dan di fatwa itu mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Dicetak tapi pas fatwa itu dihapus, dihilangkan. Tak salah ini min ulama il Haramain, dan orang-orang Hadramut mengatakan bahwasanya kalau ingin paham apa maksud perkataan Ibn Hajar, tengok Kurdi.
yakni Kurdi ini sangat paham terhadap stylenya Ibn Hajar Al-Haytami. Syekh Abu Bakar Bil-Fiqih, salah seorang mudarris paling kuat di Rubat, ketika tidak paham tuhfah, apa maksudnya tuhfah, beliau tengok Kurdi. Karena Kurdi ini macam takhususnya apa? Tuhfah, yakni huwa fahim kalam Ibn Hajar. Para ulama Hadramut yuhibbunal Kurdi. Ada satu lagi Kardi, itu beda lagi. Nah, Kurdi itu Kardi itu tak salah minal Irak, daripada Irak. Kalau Kurdi ini min a'immatil haramain, Sulaiman al-Kurdi, Muhammad bin Sulaiman atau Sulaiman saja, saya lupa. Tapi dia punya fatwa ya, di antara gurunya Muhammad bin Abdul Wahab. Ayo. Wa yatakhayyarul a'ma baina taqlidi thiqatin wal ijtihad. Wadah, ini juga sudah disebutkan. Dan seorang yang a'ma yang boleh berijtihad, dia boleh memilih berijtihad sendiri atau taklid kepada orang lain. Fa in tayaqqana sholatahu qoblal waqti wajaba qada'uha. Kalau dia yakin sholatnya itu setelah dia berijtihad, dia sholat. Kadangkala setelah sholat itu, sholatnya ini benar, tepat di waktunya. Fadaka, dibilangkan, tengok di dalam hasyiah. Fa'in tabayyana lahu mutabaqatuhu lil waqi' fadaka. Wajatum, dapat? Kalau setelah dia sholat, kemudian mendungnya hilang, ternyata memang sholatnya dia itu tepat sasaran. Fadaka, apa itu fadaka? Fadaka itu maknanya fadaka wadihun ghaniyun anil amal. Hakada takdiruhu. Ghaniyun anil amal. Yakni fadaka huwal murad, yakni fadaka wadihun, sholatnya tepat di waktunya. Fadaka wadihun. Wadah kan? Sholatnya dia ijtihad, mendungnya hilang, ternyata sholatnya tepat di waktunya. Apa maknanya? Fadaka wadihun. Apa makna wadih? Ya sholatnya sah, jelas. Makna fadaka ini karena terlampau jelas sampai dibilang fadaka. Ai fadaka wadihun ghaniyun anil amal. Seperti itu, takdirnya seperti itu. Ini uslubnya orang Hadramut seperti itu. Karena fikih ini banyak terinspirasi dengan orang-orang Hadramut. Fadaka. Apa makna fadaka? Ai fadaka wadihun ghaniyun anil amal. Oke. Kalau ternyata sholatnya itu bukan waktu duhur tapi waktu asar. Jadi ketika dia sholat, waktu duhur sudah keluar. Sholat ini sah tapi bukan adaan, tapi qadaan. Bila izin, tanpa dosa. Karena dia tidak bermaksud untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya. Terus dia sholat, mendung terus sampai esok harinya. Dia tidak tahu sholatnya itu benar atau salah. Al-dhahir sehatuhu. Al-dhahir apa? Sehatuhu. So, tengok. Awalam yatabayyan lahu syai'un madad sholatuhu ala sihhah dhahiran. Au tayaqqana wuqu'uhu qoblal waqti. Wuqu'uhu qoblal waqti. Setelah mendungnya itu habis, ternyata sholat yang dia sholat tadi itu sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum masuk waktu zuhur. Kadangkala sadarnya ketika Anda masih di waktu zuhur. Paham ya? Jadi kan, ternyata tadi saya sholat itu sebelum waktu zuhur. Sadarnya sekarang ini waktu zuhur masih belum habis. Ulang sholat zuhur lagi. Bukan kodok. Ulang karena sholat zuhurnya masih belum, waktu zuhurnya masih belum habis. Kalau dia sadarnya setelah waktu zuhur habis, wajib di kodok karena dia sholat zuhur di luar waktunya. Terus yang pertama itu sholat apa? Dibilang shohat naflan mutlakon. Kalau Anda mempunyai kodok zuhur yang itu
menjadi qadha. Kalau tidak punya qadha zuhur, Salat sunat mutlak. aywa, menjadi sholat sunnah mutlak. Waqa'at lahu naflan mutlaqan li udrihi walam taqo' lahu anis shalah allati nawaha li wuqu'iha biduni syartiha, dan dia tidak sah zuhurnya. Kenapa? Karena dia sholat sebelum waktunya, dan syaratnya sholat zuhur sah itu adalah sholat ketika waktunya. Jayid. Wajib qada'uha wa yustahabbul mubadaratu bi qada'il fa'itah wa taqdimuha 'alal hadirah allati la yakhafu fautaha. Dan disunahkan yustahabbu al mubadarah, cepat-cepat. Jadi qadha itu ada dua. Ada qadha yang wajib cepat-cepat dan qadha yang tidak wajib cepat. Qadha yang wajib cepat itu adalah yang tersilap tanpa adanya udzur. Tak ada apa-apa, tak sholat, dia wajib cepat-cepat mengqadha. Setiap menit dia, bahkan setiap detik dia mentakhir, dosa semakin banyak. Ada sholat yang qadhanya itu tak harus cepat. Kalau sholat itu tersilap karena udzur, tidur pukul 5 pagi, bangun pukul 5 petang. Maknanya duhurnya lepas. Saya punya kawan di Jordan, tidur 3 hari tak bangun-bangun. Benar. Sampai kawan saya, Habib, kita kena bangunkan nih orang, saya takut mati. Saya takut mati. Bukan sakit. Hah? Tak sakit, memang macam itu. 3 hari tak bangun-bangun, macam mana? Satu kafir. Apa? Orang yang tidur seperti itu kadang-kala dia tak bangun. Dan dia tidur sebelum masuk waktunya. Ketika dia tidur sebelum masuk waktunya, sholat yang terlepas, dia tidak wajib cepat-cepat mengqadha. Dia boleh mengqadha bila-bila, yang penting sebelum dia mati. Wadah? Oke. Sekarang ada 2 sholat yang qadhanya itu berbeza. Yang wajib qadha cepat dan tidak wajib qadha cepat. Sekarang kita akan berbicara yang tidak wajib qadha cepat. Contohnya, dia tersilap sholat zuhur. Dia tahunya ketika, jadi dia tidur pukul 11, bangun pukul 5. Sholat zuhur sudah habis. Apakah dia wajib sholat zuhur dulu baru sholat asar, atau asar dulu baru zuhur? Itu dia. Sunnahnya mubadarah. Sunnahnya cepat-cepat mengqadha zuhur dulu. Maknanya ketika waktu asar, Anda sholat zuhur dulu baru sholat asar. Walaupun kalau Anda sholat zuhur dulu, jamaah asar akan terlepas. Tengok, wa yustahabbu al mubadaratu bi qada'il fa'itah wa taqdimuha 'alal hadirah, dan disunahkan cepat-cepat mengqadha fa'itah. Apa itu fa'itah? Sholat yang terlepas. Fata yafutu, terlepas. Fa'itah, sholat yang terlepas. Dan disunahkan cepat-cepat mengqadha sholat yang terlepas. Dan taqdimuha, mendahulukan sholat yang terlepas itu atas sholat yang ada, yang sekarang ini sudah datang waktunya. Dengan catatan, sholat yang sudah datang waktunya ini, kalau Anda dahulukan sholat zuhur, sholat yang sekarang ini tidak keluar dari waktunya. Oh, asar kurang berapa menit lagi? 5 menit lagi. Kalau Anda sholat zuhur baru sholat asar, asar pun akan qadha. Jadinya akhirnya yang qadha bukan hanya zuhur, tapi asar pun juga qadha. Tapi kalau bangun pukul 5, asar pukul berapa? Asar pukul 7.30. Maghrib pukul 7.30, masih 2 jam setengah kan? Maknanya kalau Anda sholat zuhur pun asar tidak akan terlepas. Disunahkan zuhur dahulu baru asar. Walaupun kalau Anda sholat zuhur, jamaah asar akan tersilap. Kenapa? Karena menurut Imam Abu Hanifah, sholat itu harus tertib. Tidak boleh wajib lah menurut Abu Hanifah. harus tertib, wajib tertib.
Harusnya maknanya mesti. Sholat ini mesti tertib. Maknanya asar dulu. Maknanya asar dulu baru zuhur. Tidak boleh zuhur dulu baru asar. Walaupun sholat berjamaah itu juga wajib menurut Imam Ahmad bin Hambal. Akan tetapi menurut Ahmad bin Hambal yang tidak sholat berjamaah, sholatnya sah walaupun berdosa. Tapi menurut Imam Abu Hanifah yang tidak tertib, sholatnya tak sah. Karena itu mura'atul khilaf fi tartib afdol min mura'atil khilaf fil jamaah. Karena kalau dia tartib, jamaah akan terlepas. Jamaah ada khilafnya Ahmad bin Hambal, tartib ada khilafnya Imam Abu Hanifah. Lebih baik mura'ah khilaf mana? Apakah kita jamaah tapi tak tertib, atau tertib tapi tak jamaah? Al-asah wal mu'tamad indal madzhab Syafi'i, di dalam masalah ini mura'atu khilafi Abi Hanifah afdol. Karena mura'ah khilafnya Imam Abu Hanifah ya ta'allaq bi sihhati shalah wa adamihi. Tapi mura'ah khilafnya Imam Ahmad bin Hambal la ya ta'allaq bi sihhati shalah. Itu dia. Wa tajibul mubadaratu bi qada'il fa'itah in fatat bi ghairi udrin. Adapun faitah yang fatat bi ghairi udrin, maka dia itu wajib cepat. Dan min lawazim cepat tartib. Min lawazim cepat apa? Tartib. Maknanya kalau Anda mempunyai kodok sholat zuhur di waktu asar, wajib zuhur dulu baru asar, karena harus cepat. Wa min lawazimihi tartib. Kalau zuhur fata bi udrin wal asr fata bi ghairi udrin wajabat taqdimul asr ala zuhur. Kenapa? Karena zuhur bi udrin, asar bi ghairi udur. Wajib untuk mendahulukan asar dahulu, karena sebab dia qadha itu bukan udur. Zuhur dengan udur, tartib sunnah wal mubadarah wajib. Wadah wal mubadarah wajib. Kalau bertentangan antara mubadarah dan tartib yuqaddam mubadarah. Tapi kalau bertentangan antara jamaah dan tartib yuqaddam tartib. Sufyan. Yang mubadarah dengan tartib ini boleh mubadarah dan tartib ini zuhur, Anda tersilap zuhur tapi dengan udur, tertidur. Tersilap asar tanpa uzur. Ketika di waktu maghrib Anda mengkodok zuhur dulu apa asar dulu? Mubadarah asar dulu. Asar dulu. Walaupun dengan Anda mengkodok asar, tartibnya hilang. Karena tartib menurut mazhab Imam Syafi'i sunnah. Dan mubadarah untuk kodok bi ghairi udrin wajib. Wadah. Oke. Tengok. Wa tajibul mubadarah fil faitah in fatat bi ghairi udrin taglidun alaihi. Taglidun alaihi. Kenapa ada sholat Anda tidak sholat di waktunya tanpa udzur pula? Wa yajibu sarfu jami'i zamanihi ilaiha. Dan wajib Anda menggunakan semua waktu Anda yang free untuk mengqadha sholat yang tersilap tanpa udzur. Illa ma la budda minhu fi tahsili mu'natin talzamuhu wa fi'li wajibin akhar mudayyak yaksa. Kecuali dipotong waktu-waktu kerja, waktu-waktu untuk bekerja, waktu-waktu untuk sholat fardu yang lain-lain, tidur, makan. Dan ketika dia mempunyai sholat qadha yang wajib dan harus mubadarah, haram baginya untuk sholat sunnah. Karena mubadarah wajib. Kalau Anda boleh sholat sunnah 2 rakaat, kenapa tidak Anda gunakan untuk sholat subuh? Kenapa? Sof tengok. Wa kadza yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wajib mendahulukan qadha
tanpa udur dengan qadha yang ada udur. Wa in faqadat tartib inda Ibn Hajar, walaupun tidak ada tartib menurut Ibn Hajar, karena tartib sunnah wal bidar wajib, wal bidaru wajibun. Kalau dia dekil tartib tapi dia buat tartib tapi tidak buat mubadarah, sah ma'al hurmah, Jadi sampai sini ada yang nak tanya? Tinggal tu kita yakin Apa? kita sebelum tidur, sebelum masuk waktu, kita yakin tak bangun. Tak apa-apa, sudah saya jelaskan itu. Barang siapa tidur sebelum masuk waktu, yakin dia tak bangun pada waktunya, tak apa-apa, karena sholat tersebut masih belum wajib untuk Anda. Tidur sebelum zuhur, dia yakin bangunnya asar, apakah Anda berdosa? Tak berdosa. Kenapa? Karena zuhur sebelum masuk waktu zuhur tidak wajib untuk Anda. Lalu nana bayan tuh ada soal, sudah saya jelaskan. Ayo. Dia jadi tak wajib sebab apa kan? Sebab ada possibility kita bangun kan, macam mana? Apa? Dia jadi tak wajib. Bukan dia tak wajib. Maksud saya dia jadi tak berdosa. Karena belum masuk waktu. Oh, Belum masuk waktu. Sholat itu tidak wajib untuk Anda kecuali sudah masuk waktu. Ini belum masuk waktu duhur kok. Apakah Anda wajib sholat duhur sebelum masuk waktunya? Jelas tidak. Sholat pun Anda tidak sah. Tidak sah. Wadah. Ada robek. Apa? Hah? Robek. Thiqah itu wallahu a'lam, mungkin dia sama seperti adlu syahadat atau adlu riwayah. Dia adil, yang sudah saya jelaskan. Lawannya apa? Kanak-kanak boleh. Hah? Kanak-kanak. Tahu waktu. kat sini dia walau adlu riwayah. Walau adlu riwayah ada. Jadi tidak harus adlu syahadat, adlu riwayah pun boleh dia. Adlu riwayah ini kelihatannya dia harus balik. Kanak-kanak masih belum boleh. Karena kanak-kanak itu tidak paham bohong atau tak bohong. Wallahu a'lam. Setelah itu kita akan masuk ke bab baru tentang waktu-waktu yang haram untuk sholat. Waktu-waktu yang haram untuk sholat. Dan ini bukan semua sholat, tapi hanya sholat-sholat tertentu saja. Menurut Imam Syafi'i, yang haram pada waktu ini adalah sholat yang sebabnya mutaakhir atau la sababalah. Jadi sholat dulu baru sebabnya, atau sholat tanpa sebab. Apa itu sholat yang sebabnya terakhir? Sholat dulu baru sebabnya. Contohnya istikharah. Kita sholat dulu baru istikharah. Sholat safar. Sholat dulu baru safar. Sholat sunnatul ihram. Sholat dulu baru ihram. Ada lagi yang sebabnya awal atau sebabnya bersamaan. Contohnya apa sebabnya awal? Wudu. Sholat dulu baru wudu atau wudu dulu baru sholat? Wudu dulu. Jelas, wudu dulu baru sholat. Maknanya sebabnya itu awal. Yang sebabnya bersamaan, kusuf dan khusuf. Contohnya. Kemudian istisqa, sama istisqa. Kemudian tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Sholat yang sebabnya awal atau bersamaan, dia tidak haram pada waktu-waktu ini. Dan juga dikecualikan selain di harami Mekah. Di harami Mekah. Di haram Mekah sholat apapun tidak haram. Apapun bila-bila tidak haram. Wadah? Syahid. Sila dibaca. Faslun. Faslun tahrumu salatu fi ghairi haram Makkah waqta tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin wa waqta istiwa'i illa yawmal jum'ati hatta tazul. Sholat waktu-waktu ini semuanya ada 5. Ada 5 waktu. 3 ya ta'alaq dengan waktu, 2 ya ta'alaq berhubungan dengan perbuatan. Dan 5 waktu ini biasanya waktu-waktu di mana agama selain Islam itu menyembah Tuhannya.
Contohnya waktu terbitnya matahari, itu waktunya orang-orang Jepun kan, macam ini kan. Waktunya terbenam matahari, macam ini lagi. Pokoknya waktu-waktu ini biasanya waktu-waktu yang dimana orang-orang itu apa? Hah? Beribadah. Dan kita di dalam Islam diwajibkan oleh Allah untuk membezakan ibadah kita dengan ibadah Kafir. orang-orang kafir. Kalian tuh takut nanti kalau kita beribadah, sholat ketika tenggelamnya matahari, dikira kita menyembah matahari. Dan haram sholat itu fi ghairi harami Mekah, bukan di haram Mekah. Adapun di haram Mekah maka dia tidak haram, karena ada hadis ya Bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bihadzal bait wa shalla ayyi sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai Bani Abdi Manaf, jangan Anda melarang siapapun untuk bertawaf atau sholat di masjid ini bila jangan. Haram sholat, makna haram di sini tidak sah. Haram dan tidak sah. Biasanya di kitab-kitab lain dikatakan tukroh, dimakruhkan. Di sini bukan tukroh karohah yang kita ketahui, tapi tukroh karohah itu tahrim. Karohah apa? Tahrim. Dan diharamkan sholat di selain haram Mekah, selain diharami Mekah. Waktu tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, ketika matahari itu terbit sampai terbitnya satu galah biasanya satu galah finadoril ain, yakni kira-kira 20 menit 17 menit setelah terbit 17 menit, atau yang lebih diketahui dinamanya syuruk. Tadi masjid itu waktu syuruk, waktu syuruk. Inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Oke. Wa waktul istiwa illa yaumil jum'ah hatta tazul. Waktul istiwa, tadi itu waktul istiwa adalah ketika matahari itu tepat di atas kepala. Dan itu sekejap saja. Rasulullah ditanyakan, apakah sekarang waktul istiwa? Naam. Lah, mungkin 5 second saja. 5 second saja. Maknanya bukan haram sholat ketika waktu istiwa, karena 5 second tidak cukup untuk sholat. Terus apa yang haram? Yang haram adalah iqa'u takbiratil ihram fiha. Kita melakukan takbiratul ihram ketika waktu istiwa. Sekarang istiwa, Allahu Akbar. Nah, itu haram. Tak boleh. Apa? Tak harus accurate, dhon saja dia. Dia dhon saja. Sekarang kira-kira istiwa 3, 2, Allah. Itu haram kecuali yaumul Jumat. Yaumul Jumat sholat ketika istiwa tak apa-apa. Wa waqtal isfirari hatta taghrub, ketika matahari langit sudah kuning-kuning itu tidak boleh untuk sholat sampai terbenam. Wa ba'da sholati subhi hatta taghrub, begitu pula ba'da sholat, setelah sholat subuh, fi'il, bukan waktu ini. Jadi bila-bila Anda sholat subuh ini, di sini kan adzan pukul 6 ya, syuruk pukul 7.30. 7.30. Oke. Anda sholat pukul 7. Anda sholat pukul 7. Maknanya setelah Anda sholat subuh, Anda haram untuk sholat lagi. Sebelum sholat subuh tak apa-apa. Jadi ini urusannya bukan dengan waktu, tapi dengan perbuatan sholat subuh. Setelah Anda sholat subuh awal waktu atau akhir waktu pun, setelah itu Anda tidak boleh untuk sholat yang sebabnya mutaakhir atau la sababalaha sampai matahari terbit. Kemudian setelah terbit itu ditunggu sampai terbitnya
satu gala. Ba'da sholati subhi hatta tatlu' wa ba'da sholatil asri hatta taghrub. Dibilang walau majmu'atan takdiman. Dan haram sholat apapun setelah sholat asar sampai bukan sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Walaupun Anda sholat asar itu majmu'an jam'at takdim ma'ad duhur. Jadi Anda sholat asar pukul 2 jamak takdim. Setelah pukul 2 sampai maghrib Anda tidak boleh sholat sunnah sama sekali. Kenapa? Karena tolak ukurnya bukan waktu tapi fi'il, perbuatan. Paham ya Ustaz Abdul Karim? Wa ba'da sholatil asri hatta taghrub. Di dalam Bulughul Maram, apa namanya itu? Apa syarahnya Bulughul Maram itu? Yang terkenal? Subulus Salam. Di dalam Subulus Salam itu, dan ini kelihatannya wajib ya, diharamkan sholat di atas 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kan sholat subuh kan sunnah 2 rakaat kan sebelumnya, sholat sunnah fajar itu. Di atas itu haram. Wallahu a'lam. Kelihatannya itu wajib. Tapi saya belum pernah tengok apa namanya? Tengok di dalam kitab-kitab yang lain. Yang lain religius kan? Di kitab-kitab lain tidak dikatakan. Tidak dikatakan. Cuma ketika saya di Ahqaf, ketika belajar Subulus Salam ini disebutkan pendapat ini. Saya masih ingat itu. Dan anak bin Isbahli, subhanallah, macam sesuai dengan apa? Dengan pendapat Imam Syafi'i, wallahu a'lam. Tapi ada ghairu madhkur. Maksudnya yang 2 rakaat saja. Itu yang boleh. Di atas itu, saya nak sholat sunnah subuh 4 rakaat, boleh nggak? Ya. Itu dia, di situ masalahnya. Yang di Habib berarti yang Syafi'i, Imam Syafi'i cakap macam mana? Tak cakap. Tak cakap. Hanya mengatakan sholat sunnah fajar 2 rakaat itu sunnah. Tak cakap di atas itu haram atau tak cakap. Bismillah Pak Allah, saya nak lebih berdua sebelum subuh. Allah, saya lebih baik tak sholat. Karena ada yang mengatakan haram. Dia mengatakan haram. Habib, ini sholat macam mana haram? Allah, kita ini beribadah dengan prosedur Allah. Bukan semau anta. Kadang Anda ingin berbuat baik kalau tapi tak sesuai prosedur, salah. Berapa banyak di Indonesia itu orang niat baik, nak donate pakai uang negara, salah prosedur dianggap corruption. Macam-macam itu. Yakni salah prosedur itu corruption. Karena itu berhati-hati sangat. Sunat lain pun sama. Apa itu? Sunat yang sebelum zuhur yang Tak. lebih Khusus untuk sebelum subuh. Ini bukan pendapat Mu'tamad Syafi'i. Saya masih belum yakin. Cuma disebutkan di dalam Subulus Salam. Begitu pula nanti akan disebutkan sholat kalau khotib Jumat sudah naik. Khotib Jumat naik, Anda baru datang. Hanya disunahkan 2 rakaat saja. Di atas itu haram, tak boleh. Dan 2 rakaat ini harus rakaat khafifah ya. Bukan panjang 2 rakaat Anda baca Al-Baqarah di situ. Haram. Karena Anda disunahkan untuk mendengar khotib. Karena kalau Anda sholat, ada unsur Anda macam tak nak mendengarkan khutbah. Tak nak mendengarkan khutbah. Di situ ada kurang sopan lah. Tapi karena ada beberapa orang itu datang ke masjid hanya 1 minggu 1 kali, disunahkan untuk tahiyatul
masjid. 2 rakaat khafifah, duduk dengarkan Khutbah. khutbah. Itu dia. FIFA maksudnya wajib saya ataupun teks. Pendapat Tuhfah wa Nihayah urfan. Urfan ini maknanya Kok Anda? standarnya yang khafifah macam mana? Di selain Tuhfah yang wajib saja. Yang wajib saja, karena itu guru saya Syekh Said Mustafa bin Smith mengatakan 2 rakaat sholat yang paling pendek. Apa? Ini sholat sunnah ketika khotib. Nah, ini. Karena kalau lebih daripada yang wajib saja tak sah sholatnya. Itu menurut pendapat khilafan Tuhfah wa Nihayah. Tuhfah wa Nihayah khafifahnya ini urfan. Khafifahnya apa? Urfan. Yakni standarnya khafifah berapa lah? Yakni oke, baca subhanallah subhanarabbil azim wa bihamdi 2 kali atau 3 kali khafifah. Yakni baca qul huwallahu ahad walaupun sunnah tapi tetap dibaca urfan. Bukan yang wajib-wajib aja. Ayo. Wala yahrumu ma lahu sababun ghairu mutaakhir. Dan tidak haram sholat yang mempunyai sebabnya itu ghairu mutaakhir. Sebabnya itu ghairu mutaakhir. Sebab yang tidak mutaakhir itu yasmul sebab yang awal dan ma'an. Karena cakapnya yang tidak akhir. Yang sebabnya berbarengan pun tidak akhir. Yang sebabnya awal pun tidak akhir. Seperti apa? Kafaitatin. Sholat qodho, orang nak sholat qodho setelah asar tak apa-apa. Wa sunnati wudu'in. Karena sholat sunnah wudu itu sebabnya mutaqaddim. Wudu dulu baru sholat. Wa tahiyatin. Tahiyatul masjid dikatakan sholat yang sebabnya itu muqarin. Wa sajdati tilawatin. Wa syukrin. Sama. Sujud tilawah ketika waktu-waktu haram boleh. Ditambahi juga tapi tak ada di situ. Syukrin. Dengan catatan inlam yaksidha. Inlam yaksidha. Sengaja memang setelah asar dia sholat assalamualaikum